Orang-orang seperti itu tidak pantas punya binatang peliharaan. Hai, balik lagi dengan aku Wulan. Aku akan bacain cerita lagi dari buku Enid Blyton. Karena dari seri yang sama yang kemarin, karena kemarin pas aku bacain lumayan banyak yang komen yang kayak nostalgia di masa kecil, lumayan happy, bikin semangat. Jadi aku mau sharing-sharing aja, baca-bacain yang kebetulan ada beberapa cerita yang relate sama kehidupan aku sehari-hari, pas banget di hari-hari sekarang ini. Oke, kita mulai ya. Oke, aku akan bacain binatang-binatang yang terlantar. Ellen dan Fred mempunyai banyak sekali binatang peliharaan, tetapi mereka kurang sayang kepada binatang-binatang itu. Mereka mempunyai seekor kelinci, kandangnya besar sekali. Burung kenari mereka berwarna kuning dan dikurung di dalam sarang. Di samping kelinci dan kenari, Ellen dan Fred juga mempunyai seekor anjing. Anjing mereka mempunyai kandang yang bagus. Walaupun begitu, kelinci, kenari, dan anjing itu tidak pernah merasa bahagia. Kandangku bau, kata si kelinci. Udah berhari-hari tidak dibersihkan. Air minumku juga udah habis, kata si burung kenari. Ellen lupa lagi deh ngisi tempat minumku. Alangkah senangnya kalau kandangku diberi jerami, kata si anjing. Aku selalu kedinginan di malam hari. Guk, guk, guk. Bawakan aku jerami. Cemari lagi. Karena tidak begitu sayang kepada binatang-binatang peliharaan mereka, Ellen dan Fred kurang memperhatikan binatang-binatang itu dan tidak memelihara mereka sebagaimana harusnya. Anak-anak yang tidak sayang binatang harusnya tidak dibeli binatang peliharaan. Binatang yang mereka pelihara hanya untuk ditelantarkan saja. Pada suatu hari, si kelinci memberi kabar kepada peri kecil sahabatnya yang tinggal di negeri dongeng. Tolong aku menderita. Anak-anak yang memilikiku sama sekali tidak pernah merawat aku. Peri itu segera memanggil beberapa orang temannya dan mereka pun berunding membuat rencana. Keesokan harinya, mereka menemui Ellen dan Fred ketika pulang dari sekolah. Maukah kalian bertamasya ke negeri kami dan menginap di sana beberapa hari? Kata Twinkie. Di negeri kami hampir tidak ada anak-anak. Kami senang jika kalian mau ke sana. Kami akan menyediakan sebuah rumah mungil untuk kalian tempati selama menjadi tamu kami. Dan kami akan senang jika kami diperbolehkan menonton kalian. Ellen dan Fred merasa tertarik. Mau? Ellen berkata. Ya, kami akan berkunjung ke negeri kalian. Bayangkan betapa senangnya punya rumah sendiri. Oh iya, kami juga akan memberikan piring, cangkir, bertuliskan nama kalian masing-masing, kata Twinkie. Wah, bukan main, seru Fred. Kita akan jadi semacam binatang piaraan. Tentu, Twinkie menyahut. Kami akan memelihara kalian baik-baik dan tidak akan melupakan kalian sama sekali. Ellen dan Fred dibawa ke negeri dongeng. Mereka langsung diajak ke sebuah rumah mungil yang bagus. Rumah itu terdiri dari 2 ruangan. Di salah satu ruangan, perapiannya dinyalakan karena hari sangat dingin. Di ruangan lain ada 2 buah tempat tidur. Di atas masing-masing tempat tidur ada sebuah selimut. Oh iya, selimutnya cuma 1. Pasti nanti malam kami kedinginan, kata Fred. Jangan khawatir. Nanti aku bawain sebuah lagi ya, kata Twinkie. Coba lihat, piring, cangkir, ini ada nama kalian loh masing-masing. Memang piring, cangkir itu kelihatan bagus sekali. Ellen dan Fred senang sekali. Mereka keluar melihat kebun di sekeliling rumah mungil yang mereka tempati. Pagar kawat nampak mengelilingi rumah dan halaman. Pintu hanya 1 di bagian depan. Tetapi pintu itu terbuat dari besi yang kuat dan diberi gembok. Kalian akan kami kunci dari luar ya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang iseng, kata Twinkie. Nah, sekarang kami hendak memberitahukan bahwa kalian udah ada di sini ke peri-peri lain. Mereka tentu ingin melihat kalian dari pagar kawat ini. Kalian boleh bercakap-cakap dengan mereka dan menceritakan apa saja yang kalian mau. Hari pertama sangat mengesankan. Makanan yang disediakan lezat dan disediakan di atas piring yang bertuliskan nama-nama mereka. Tetapi, betapa dinginnya ketika malam tiba. Api di perapian padam. Di situ tidak tersedia batu bara atau kayu bakar cadangan. Di samping itu, Twinkie rupanya lupa membawa selimut yang dijanjikan. Mereka menggigil.
Kita panggil aja Twinkie. Ayo kita cari dia, kata Ellen. Mereka berteriak-teriak memanggil Twinkie. Kok Twinkie sih? Twinkie. Tapi tak seorang pun datang. Mereka mencoba membuka pintu pagar, tetapi pintu itu digembok. Akhirnya, mereka kembali ke dalam rumah dan berharap lilin mereka yang tinggal satu-satunya itu bertahan sampai besok pagi. Mereka kedinginan, tidak bisa tidur. Angin bertiup kencang. Ellen kehausan, tapi tidak ada setetes air pun di dalam rumah. Jengkel banget dia sama Twinkie. Seharusnya Twinkie lebih memperhatikan kita, katanya. Dia janji hendak membawakan selimut tambahan, tapi nyatanya enggak. Di samping itu tidak ada setetes air pun disediakan olehnya untuk kita minum. Kalau dia benar-benar ingin memelihara kita sebagai binatang peliharaan, seharusnya dia melihara kita baik-baik. Binatang peliharaan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ellen dan Fred menunggu-nunggu Twinkie. Setelah lama, Twinkie datang, tapi dia tidak bawa banyak makanan. Maaf ya, makanannya agak kurang, nanti aku bawain lagi yang lebih enak dan lebih banyak. Apa? Kalian pengen minum? Baiklah, aku bawakan nanti. Tapi sekarang aku sedang sibuk. Oh iya, nanti pasti aku bawain. Maaf ya, aku lupa. Tapi Twinkie nggak datang-datang. Teman-temannya datang berdiri mengelilingi pagar, menonton Ellen dan Fred. Pintu pagar digembok kuat, jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mereka makanan atau minuman. Ellen dan Fred marah. Mereka mulai ketakutan. Twinkie datang lebih kurang jam 6 sore. Maafkan aku datang terlambat, pekerjaanku banyak sekali. Oh iya, lupa bawain air minum buat kalian juga selimut. Biarin deh, terima aja dulu roti dan mentega, aku akan kembali lagi nanti ya. Ya, cuma roti dan mentega, kata Ellen dan Fred. Mereka udah benar-benar kelaparan. Bawain makanan yang lain, Twinkie, kami tuh ingin pulang besok. Twinkie meninggalkan mereka. Dia janji kembali seperti yang sudah dijanjikan kemarin-kemarin. Ellen dan Fred kehausan. Mereka udah gak tahan lagi dan mulai menangis. Ketika hendak tidur, mereka merasa kedinginan karenanya keduanya duduk saling berpelukan di pinggir tempat tidur. Betapa sedihnya hati mereka. Hari ini hujan, kata Ellen. Kita keluar yuk, minum air hujan. Aku gak tahan lagi, aku haus. Mereka melakukan hal itu, tapi akibatnya baju mereka basah kuyup dan tubuh mereka pun semakin kedinginan. Di dalam gak ada perapian karena Twinkie lupa membawakan kayu bakar atau juga batu bara. Lilin udah habis, gelap, dingin suasana di dalam rumah yang tadinya hangat dan menyenangkan. Ini sih bukan peliharaan namanya, kata Ellen. Mereka melupakan kita ditelantarkan, mereka tidak memberi kita makan yang layak, dan kita dibiarin kedinginan. Kalau dia benar-benar ingin memelihara kita sebagai binatang peliharaan, seharusnya dia melihara kita baik-baik. Binatang peliharaan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ellen dan Fred menunggu-nunggu Twinkie. Setelah lama, Twinkie datang, tapi dia tidak bawa banyak makanan. Maaf ya, makanannya agak kurang, nanti aku bawain lagi yang lebih enak dan lebih banyak. Apa? Kalian pengen minum? Baiklah, aku bawakan nanti. Tapi sekarang aku sedang sibuk. Oh iya, nanti pasti aku bawain. Maaf ya, aku lupa. Tapi Twinkie nggak datang-datang. Teman-temannya datang berdiri mengelilingi pagar, menonton Ellen dan Fred. Pintu pagar digembok kuat, jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mereka makanan atau minuman. Ellen dan Fred marah. Mereka mulai ketakutan. Twinkie datang lebih kurang jam 6 sore. Maafkan aku datang terlambat, pekerjaanku banyak sekali. Oh iya, lupa bawain air minum buat kalian juga selimut. Biarin deh, terima aja dulu roti dan mentega, aku akan kembali lagi nanti ya. Ya, cuma roti dan mentega, kata Ellen dan Fred. Mereka udah benar-benar kelaparan. Bawain makanan yang lain, Twinkie, kami tuh ingin pulang besok. Twinkie meninggalkan mereka. Dia janji kembali seperti yang sudah dijanjikan kemarin-kemarin. Ellen dan Fred kehausan. Mereka udah gak tahan lagi dan mulai menangis. Ketika hendak tidur, mereka merasa kedinginan karenanya keduanya duduk saling berpelukan di pinggir tempat tidur. Betapa sedihnya hati mereka. Hari ini hujan, kata Ellen. Kita keluar yuk, minum air hujan. Aku gak tahan lagi, aku haus. Mereka melakukan hal itu, tapi akibatnya baju mereka basah kuyup dan tubuh mereka pun semakin kedinginan. Di dalam gak ada perapian karena Twinkie lupa membawakan kayu bakar atau juga batu bara. Lilin udah habis, gelap, dingin suasana di dalam rumah yang tadinya hangat dan menyenangkan. Ini sih bukan peliharaan namanya, kata Ellen. Mereka melupakan kita ditelantarkan, mereka tidak memberi kita makan yang layak, dan kita dibiarin kedinginan. Orang-orang seperti itu tidak pantas punya binatang peliharaan. Fred diam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ellen.
Aku rasa mereka sengaja memperlakukan kita seperti ini. Persis seperti kita memperlakukan binatang-binatang peliharaan kita. Kita suka lupa memberi makan yang layak buat mereka. Kita lupa menambahkan air minum. Kita juga nggak pernah membersihkan kandang mereka. Dan kita tidak pernah memberikan Rover, anjing kita, jerami untuk menghangatkan kandangnya. Betapa kasihannya Rover, Ellen berkata, selalu kedinginan di malam hari. Oh, kata Ellen. Iya. Fred, sekarang aku mengerti bagaimana rasanya di dalam kandang dan tidak bisa merawat diri lalu dilupakan oleh pemilik kita. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nggak enak. Sungguh nggak enak. Jadi selama ini kita salah. Oh, aku nggak akan melantarkan mereka lagi, Fred. Mereka akan aku sayangi dan aku rawat baik-baik. Begitu selesai bicara, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba dia merasa hangat dan dia meraba di sekelilingnya, dia menjerit gembira. Fred, aku nggak lagi berada di rumah kecil yang dingin dan gelap itu. Aku ada di tempat tidur aku, di rumah. Bagaimana ini terjadi? Mereka nggak pernah tahu di mana mereka bisa berpindah dari negeri orang kerdil ke tempat tidur mereka sendiri di dalam rumah dalam waktu yang sekejap. Aku pun nggak tahu bagaimana ceritanya. Yang ku tahu hanyalah begitu mereka sadar akan kesalahan mereka, mereka kembali di rumah. Sejak itu mereka tidak pernah menelantarkan lagi binatang-binatang peliharaan mereka. Suka rasanya melupakan perasaan mereka ketika berada di negeri dongeng itu. Ellen dan Fred sangat menyayangi binatang-binatang peliharaan mereka sekarang. Mereka merawat masing-masing binatang dengan baik dan teliti. Untung juga Twinkie memberi pelajaran kepada dua anak itu. Oke, aku udah bacain ceritanya. Jadi moral yang bisa diambil di sini, ya binatang peliharaan tuh nggak bisa melihara dirinya sendiri. Kemarin-kemarin aku dapat WhatsApp, ada temen nanya kayak, ada nggak ya rumah untuk menaruh anjing yang kita udah nggak mau lagi gitu, udah bosan, mereka lucu pas kecil, udah dewasa, udah lebih gede, udah nggak selucu dulu gitu. Terus kayak banyak yang dibiarin gitu aja atau dibuang ke jalan. Mereka tuh biasa dipelihara, mereka tuh biasa di rumah, nggak akan bisa kayak harus bertahan hidup tiba-tiba di jalan kayak gitu. Jadi pesan moral dari buku Enid Blyton itu, ya ketika kalian memutuskan untuk punya peliharaan, kalian komit kayak harus pelihara, harus urusin, kasih dia makan, kasih tempat tinggal yang layak, harus disayangin kayak. Oke, semuanya segini dulu cerita aku hari ini. Nanti kalau ada cerita-cerita yang kira-kira relate atau ya perlu di-share sama kalian semua, aku akan bacain lagi. Makasih semuanya.